Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita lanjutkan materi tentang transformasi geometri ya, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Sebelum melanjutkan ke materi, kenapa sih tulisan ambulans itu harus dibalik? Yaps, benar. Kalau misalkan dilihat dari kaca spion mobil yang di depan, maka tulisan ambulansnya jadi kelihatan kan? Itulah konsep dari pencerminan atau refleksi. Lalu seperti apa sih konsep refleksi itu dalam matematika? Refleksi itu artinya memetakan setiap titik dari bangun yang dicerminkan terhadap garis pencerminan. Coba kalian perhatikan segitiga ABC yang dicerminkan kepada garis K ini. Setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Dan untuk perhitungan jarak dari titik yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminannya juga harus tegak lurus. Selain itu, bentuk bayangan dan bangun yang dicerminkan yaitu sama, namun dengan posisi yang terbalik, ya kan? Oke, sekarang kita akan mempelajari cara mencerminkan suatu titik atau bangun terhadap 4 garis pencerminan. Yang pertama ada yang terhadap sumbu X, lalu yang kedua sumbu Y, lalu yang ketiga garis Y sama dengan X, dan yang keempat terhadap garis Y sama dengan min X. Berikut ada contohnya. Carilah hasil pencerminan titik A min 3,2 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, lalu garis Y sama dengan min X. Selanjutnya kita akan mencoba dengan sumbu X yang tercerminkan dari sumbu X. Di situ ada titik A min 3,2 yang dicerminkan dengan sumbu X. Lalu dari jarak dari A dengan sumbu X itu 2 satuan, maka bayangannya juga sama, 2 satuan, dinamakan A aksen. Maka refleksinya itu A min 3,2 dan A aksen min 3, min 2. Lalu selanjutnya pencerminan terhadap sumbu Y. Jarak dari A ke sumbu Y itu 3 satuan, maka bayangannya juga sama, 3 satuan, dan disebut A aksen. Maka refleksi A min 3,2 yaitu A aksen 3,2. Lalu contoh yang selanjutnya garis Y sama dengan X. Bagaimana sih garis Y sama dengan X itu? Nah, seperti ini. Lalu bagaimana sih pencerminan titik A terhadap sumbu Y sama dengan X? Bukan seperti ini ya, tapi karena jarak titik A ke titik Y itu harus tegak lurus, maka di situ jaraknya ada 2,5 koordinat. Maka bayangannya juga sama, jadi 2,5 koordinat yang dinamakan A aksen. Jadi refleksinya itu A aksen 2, min 3. Selanjutnya, contoh pada pencerminan garis Y sama dengan min X. Pertama, kita gambar garis Y sama dengan min X. Lalu karena jarak dari A ke garis Y sama dengan min X itu setengah, maka A aksennya juga sama. Maka A aksen min 2,3. Nah, kita bisa perhatikan atau kita simpulkan dari sumbu X itu titik awalnya min 3,2 dan bayangannya itu min 3, min 2. Lalu selanjutnya pada sumbu Y, A-nya itu min 3,2, lalu refleksinya itu A aksen 3,2. Lalu terhadap garis Y sama dengan X, A-nya itu min 3,2, lalu A aksennya 2, min 3. Terhadap garis Y sama dengan min X, yaitu A-nya itu min 3,2 dan hasil pencerminannya itu A aksen min 2,3. Nah, dari keseluruhan ini, apakah terdapat hubungan? Coba kita lihat pada sumbu X. Di situ ordinat Y-nya itu pada titik awal yaitu 2 dan pada bayangannya itu min 2. Lalu X-nya kan sama-sama min 3. Lalu apa hubungannya? Nah, bisa kita simpulkan bahwa jika mempunyai benda pada suatu titik A, X, Y, maka memiliki bayangan A aksen X, min Y. Lalu pada sumbu X bisa kita lihat di ordinat X-nya itu min 3 dengan 3. Maka bisa kita simpulkan A, X, Y mempunyai A aksennya itu min X, Y. Lalu pada garis Y sama dengan X, kita bisa lihat bahwa kedua ordinatnya itu saling berbeda, maka kita simpulkan A-nya X, Y itu A aksennya Y, X. Lalu pada garis Y sama min X bisa terlihat di situ A aksennya min Y, min X.
Nah, karena telah disimpulkan, ini merupakan rumus atau cara agar kalian bisa mengerjakannya tanpa membuat atau menggambar koordinatnya. Lalu bagaimana refleksi dari bangun datar? Nah, di situ ada contohnya, tentukan hasil pencerminan trapesium ABCD terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X, A, X, Y itu A aksennya X, min Y. Karena titik A itu koordinatnya 1,5, maka A aksennya itu 1, min 5. Selanjutnya, titik B itu koordinatnya 5,5, maka B aksennya itu 5, min 5. C-nya itu 7,2, lalu C aksennya itu 7, min 2. Lalu yang titik D itu 1,2, maka D aksennya itu 1, min 2. Lalu kita tinggal gambarkan garis-garisnya. Dihubungkan, terbentuklah di situ hasil refleksi pencerminan terhadap trapesium. Nah, contoh selanjutnya, tentukan hasil pencerminan persegi panjang EFGH terhadap garis Y sama dengan min X. Karena refleksi terhadap garis Y sama dengan min X itu A, X, Y dan A aksennya itu min Y, min X, maka di situ titik E-nya itu 1,5, maka E aksennya itu min 5, min 1. Lalu selanjutnya titik F-nya itu 5,5, maka F aksennya itu min 5, min 5. Dan yang G-nya 5,3, maka G aksennya itu min 3, min 5. Lalu selanjutnya H-nya itu 1,3, maka H aksennya itu min 3, min 1. Nah, tinggal kita hubungkan garisnya, terbentuklah di situ pencerminan dari persegi panjang. Lalu ini kesimpulan dari hasil pencerminan. Di sini ada rumus-rumusnya, tinggal kalian hafalkan atau pahamin. Lalu di sini ada catatan untuk garis pencerminan. Dan di sini ada soal latihan. Bisa kalian kerjakan ya. Sekian pembahasan dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya.